Halo teman-teman semua, pada materi kali ini kami akan membahas tentang vitamin larut air, yaitu vitamin B. Vitamin B memiliki peranan yang cukup penting di dalam tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri sehingga diperlukan adanya asupan vitamin B dari makanan ataupun suplemen. Dipandang dari segi gizi, kelompok vitamin B termasuk dalam kelompok vitamin yang disebut vitamin B kompleks yang meliputi vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam patotenat, vitamin B6 atau piridosamin, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9 atau asam folat, dan vitamin B12 atau kobalamin. Berikut adalah penjelasan dari vitamin B kompleks. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 memiliki peran penting dalam metabolisme karbohidrat dan sebagai pengatur jumlah air dalam jaringan tubuh, serta menjaga sistem saraf tetap sehat. Kekurangan vitamin B1 dapat menimbulkan penyakit beri-beri, sedangkan kelebihan mengkonsumsi vitamin B1 akan menyebabkan sistem saraf terganggu. Sumber makanan yang mengandung vitamin B1 dapat kita dapatkan dari jagung, gandum, oatmeal, pasta, nasi, kerang, ikan tuna, daging sapi, susu kedelai, kacang merah, dan kacang polong. Kebutuhan vitamin B1 sebesar 1,0 hingga 1,2 mg per harinya. Vitamin B2 riboflavin. Vitamin B2 berperan dalam metabolisme energi pernapasan dan penting untuk kesehatan kulit. Ada beberapa indikasi yang bisa kita amati ketika tubuh kekurangan vitamin B2, diantaranya psoriasis atau sudut bibir yang memerah dan pecah-pecah, juga peradangan mata, sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B2 belum diketahui. Sumber vitamin B2 dari bahan pangan hewani seperti susu, keju, hati sapi, dan jantung ayam. Sedangkan sumber vitamin B2 dalam jumlah rendah terdapat pada jagung, padi, kentang, dan ketela. Kebutuhan vitamin B2 adalah 1,2 sampai 1,5 mg per hari. Untuk mempertahankan kandungan riboflavin yang terdapat pada makanan, sebaiknya jauhkan makanan tersebut dari paparan sinar matahari. Vitamin B3 atau niacin. Penemuan vitamin B3 berhubungan adanya penyakit pellagra di Eropa Barat pada tahun 1700. Penyakit pellagra adalah penyakit yang dimiliki indikasi 3D, yakni dermatitis, demensi, dan diare. Penyakit ini umumnya diidap oleh orang-orang yang masih mengonsumsi jagung sebagai bahan makanan pokok. Tubuh kita membutuhkan vitamin B3 atau niacin yang cukup untuk menghasilkan tenaga. Kadar vitamin B3 sangat kurang apabila kita membeli jagung sebagai makanan pokoknya. Tanpa asupan vitamin dan bahan makanan lain, karena manfaat dan vitamin B3 ini penting untuk tubuh. Sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B3 belum diketahui. Sumber vitamin B3 terdapat pada hati sapi, daging ayam, dan kacang hijau. Kebutuhan vitamin B3 adalah 9 hingga 12 mg per hari. Vitamin B5 atau asam patotenat berguna dalam metabolisme sel dalam mengolah karbohidrat, lemak, serta protein. Jika tubuh kekurangan vitamin B5 dapat mengakibatkan kerontokan rambut, timbulnya jerawat, dan gangguan pada saluran cerna. Sedangkan kelebihan B5 atau memakai suplemen berlebihan, yaitu lebih dari 10 mg, dapat mengakibatkan diare, dehidrasi, gatal-gatal, sesak nafas, dan pembengkakan pada mulut, wajah, bibir, atau lidah. Sumber vitamin B5 terdapat pada kuning telur, daging ayam khususnya paha, ikan tongkol, susu, ubi jalar kuning, kacang tanah, dan hati ayam. Adapun buah yang mengandung vitamin B5 tinggi yakni jambu biji, grapefruit, dan pisang.
Dalam satu cup, masing-masing buah tersebut bisa menyediakan 15%, 13%, dan 10% kebutuhan vitamin B5 harian ketika dikonsumsi. Kebutuhan vitamin B adalah 3-7 mg per hari. Vitamin B6 Pyridoxamine. Fungsi vitamin B6 untuk tubuh adalah membantu proses metabolisme protein dan lemak serta berperan dalam pembentukan hemoglobin. Gejala yang timbul akibat kekurangan vitamin B6 adalah gangguan tidur atau insomnia, kerusakan pada kulit, dan saraf motorik terganggu. Sedangkan kelebihan vitamin B6 mengakibatkan keracunan ringan, gejala antara lain kesulitan berjalan, kelelahan, dan sakit kepala. Adapun beberapa efek samping yang serius jika terlalu berlebihan mengonsumsi vitamin B6, seperti mati rasa di kaki dan tangan menjadi kaku. Bisa juga menimbulkan sensasi sentuhan, suhu, dan getaran. Selain itu, overdosis vitamin B6 dapat membuat kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Sumber vitamin B6 terdapat pada gandum, beras merah, susu, daging, sapi, ikan salmon, bayam, kacang kedelai, kacang mede, dan telur. Kebutuhan vitamin B6 adalah 1,6 hingga 2,0 mg per hari, yang mana jika wanita membutuhkan 2 mg, pria 2,2 mg, ibu hamil dan laktasi 2,4 mg. Vitamin B7 atau biotin berperan dalam metabolisme energi, membantu proses pertumbuhan rambut dan kuku. Vitamin B7 juga merupakan nutrisi yang penting selama kehamilan karena berguna untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat. Suplemen biotin umumnya diberikan kepada penderita diabetes atau gangguan organ hati, mengobati defisiensi biotin, ataupun mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Kekurangan vitamin B7 dapat mengakibatkan turunnya nafsu makan, rambut rontok, ruam merah bersisik pada wajah, dan ataksia. Sedangkan dampak berlebihan konsumsi vitamin B7 belum diketahui. Sumber vitamin B7 terdapat pada hati ayam, kuning telur, gandum, kacang kedelai, kacang tanah, jamur, pisang, jeruk, dan semangka. Kebutuhan vitamin B7 dalam tubuh sebesar 30 mikrogram per hari. Dosis pengobatan dan pemeliharaan biotin dapat berubah sesuai dengan kebutuhan fisik berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, tingkat keparahan, dan respon pasien terhadap obat. Selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat. Vitamin B9 atau dikenal asam folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Asam folat ini yang mencegah bayi lahir cacat, khususnya pada otak dan sumsum tulang belakang. Asam folat juga ikut berkontribusi dalam pembentukan DNA, pembentukan sel-sel tubuh yang baru, dan sel darah merah untuk mencegah anemia, serta peningkatan sel telur dan sel sperma. Selain itu, asam folat dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Folat termasuk dalam vitamin esensial, yang berarti tidak dapat diproduksi oleh tubuh Anda. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, Anda perlu mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Kekurangan vitamin B9 menimbulkan kepikunan dan penurunan memori otak. Tanda-tanda klinis kekurangan vitamin B yaitu pucat, lemah, pelupa, susah tidur, dan hilang rasa bahagia. Sedangkan bahaya konsumsi asam folat berlebihan adalah mual. Kadar asam folat yang berlebihan dapat memicu peningkatan asam lambung. Hal inilah yang dapat menyebabkan gangguan mual dan gangguan pencernaan lainnya, misalnya diare. Adapun dampak lainnya seperti autisme pada janin, menutupi gejala defisiensi vitamin B12, mempercepat penuaan otak, memperlambat perkembangan otak pada anak, meningkatkan resiko timbulnya kanker. Sumber vitamin B9 terdapat pada hati ayam, daging sapi, bayam, asparagus, dan kacang tanah. Kebutuhan vitamin B9 adalah 3 hingga 7 mg per hari tergantung pada usianya. Yang pertama, ada usia di bawah 3 tahun membutuhkan dosis harian sebesar 150 mikrogram dengan batas toleransi 300 mikrogram.
usia 4-8 tahun membutuhkan dosis harian sebesar 200 mikrogram dengan batas toleransi 400 mikrogram. Usia 9-13 tahun membutuhkan dosis harian sebesar 300 mikrogram dengan batas toleransi 600 mikrogram. Remaja dan dewasa rata-rata membutuhkan sekitar 400 mikrogram dan mempunyai dosis harian yang dibutuhkan dengan batas toleransi 800 mikrogram. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan dosis harian sekitar 400-600 mikrogram tergantung kebutuhan dengan batas toleransi 1000 mikrogram. Vitamin B12. Vitamin B12 atau kobalamin diperlukan untuk pembentukan butir-butir darah merah. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dengan indikasi wajah pucat dan terlihat tunglai. Serta kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan, pikun, cacat tabung saraf pada janin, gangguan penglihatan hingga ataksia. Sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B12 belum diketahui. Sumber vitamin B12 banyak didapat pada produk hewani, khususnya di sapi. Sumber vitamin B12 yang lain terdapat pada bayam, kangkung, oncom, kacang tanah, tempe, tauco, kecap, ikan tongkol, susu, keju, dan margarin. Pengolahan berupa perebusan, pasteurisasi susu, sterilisasi dapat menurunkan vitamin B12 sebesar 7% sampai 30%. Kebutuhan vitamin B12 sebesar 1 mg per hari. Kebutuhan vitamin B12 akan meningkat pada kehamilan, hipertiroidisme, kondisi hematopoiesis yang meningkat.